国军大使，阻止战和将士。罗峰，这番还下国了，你休息了。你是东部，有12头，也不多说了。最新消剑，达到了5610米每。我们的子龙。阿峰，追上来了！ Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan seri Sword Star season kedua. Pada minggu kemarin, Lo Feng mulai memasuki pesawat induk. Namun ternyata inti dari peradaban kuno nomor 12 adalah sebuah kapal luar angkasa. Di dalam sana, Lo Feng mendapatkan kesulitan karena meskipun sudah berada di sini selama ribuan tahun, namun sistem keamanan dari kapal ini masih sangat bagus. Untung saja berkat bantuan Babata, ia berhasil masuk ke dalam pesawat itu. Tapi masalah tidak berhenti begitu saja, karena bagaimanapun para penjaga mendeteksi adanya penyusup. Alhasil, Lo Feng pun harus terlibat dalam pertarungan. Meskipun sudah mengeluarkan segala kemampuannya, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu Lo Feng habisi. Lagi-lagi berkat Babata, ia itu berhasil mengambil alih sistem AI yang mengendalikan para robot. Mereka pun segera masuk ke dalam ruang kendali. Di sini Babata meremehkan sistem dari pesawat itu, yang mana ternyata ini merupakan kesalahan fatal karena pada saat juga sistem meminta untuk memasukkan sandi. Alhasil Babata sangat kerepotan, apalagi waktu yang dia dapatkan hanyalah 30 detik saja. Di saat mereka sedang kesusahan, kita pun dibawa ke negara Hanxia, yang mana di sana para warga diminta untuk bergegas memasuki tempat penampungan bawah tanah. Dengan berbunyinya alarm darurat, maka sudah dipastikan bahwa negara Hanxia sedang menghadapi musuh yang sangat kuat. Yang mana tentu saja itu adalah Golden Hornet. Para pejuang maupun para prajurit berusaha dengan sangat keras untuk segera mengevakuasi para warga. Apalagi bisa terlihat monster Golden Hornet telah tiba di tempat ini. Komandan Lee segera memerintahkan untuk mengaktifkan meriam laser. Karena bagaimanapun mereka harus menarik perhatian monster itu. Tidak berhenti begitu saja, ia meminta para prajurit untuk ikut bersama dirinya menghadapi Golden Hornet. Mereka terus mengerahkan segala usaha demi melindungi para warga. Di sini, Komandan Lee sangat percaya diri dengan meriam laser yang mereka miliki. Karena bagaimanapun, daya kekuatan yang dimiliki oleh meriam laser Hanxia 2 kali lebih kuat dari meriam laser milik Amerika. Hal itu bisa terjadi karena ion yang sepenuhnya belum terpasang. Ia pun berharap serangan mereka ini bisa berhasil menumbangkan Golden Hornet. 其他人不用过来，还没来得及全部，希望能用超级兵力一点。 Meskipun sudah mengeluarkan serangan maksimal, tapi meriam laser masih belum mampu melukainya. Malahan Golden Hornet dengan mudahnya menghancurkan senjata mereka. Tidak yang menyerah, Komandan Lee berusaha menarik perhatian Golden Hornet. Tanpa diduga, rencananya berhasil. Ia pun segera memberikan perintah untuk membentuk formasi penyerangan. Berkat usaha keras Komandan Lee, ia pun berhasil membawa Golden Hornet menjauh dari kota. Tapi dengan kecepatan yang monster itu miliki, tentu saja akan sangat merepotkan mereka. Jadi meskipun formasi ini sudah mereka sebar, namun semua itu dengan mudah dihancurkan oleh monster ini. Untung saja Komandan Lee bisa keluar sebelum pesawatnya jatuh. Tapi tanpa diduga, parasutnya tidak bisa terbuka. Sekali lagi, keberuntungan masih berpihak kepadanya, karena para pejuang berhasil menyelamatkannya. Mereka sedikit bisa bernapas lega karena saat ini Golden Hornet sedang terbang menjauh dari kota Jiangnan. Mereka pun memberikan penghormatan kepada para pejuang yang telah berjuang membawa Golden Hornet menjauh. Alhasil, sementara waktu, kota Jiangnan bisa bernapas lega. Shino kembali kepada Lo Feng. Ia penasaran apa yang telah dilakukan oleh Babata karena kini pesawat tidak jadi meledak. Babata bersyukur karena dirinya ini sangatlah pintar. Lo Feng yang tidak tahu apa-apa meminta untuk dijelaskan. Babata pun memberitahu bahwa ternyata dia ini telah menghancurkan sistem AI dari kapal. Berkat semua itu, mekanisme penghancur diri dari kapal itu juga tidak bisa dilanjutkan. Penghancuran sistem AI yang Babata maksud adalah saluran sistem yang mengendalikan seluruh kapal. Dia bisa melakukan hal itu dengan cara mengirimkan jumlah data yang sangat besar dalam waktu singkat. Akibat semua itu, sistem kapal ini tidak bisa mengolah data dengan baik.
Meskipun terdengar licik, tapi semua itu menguras begitu banyak kekuatan Babata. Ia pun mengumumkan bahwa pada tingkat kecerdasan, Denny jauh melebihi sistem AI dari kapal ini. Jadi karena semua itulah, ia itu berhasil menghancurkan sistem AI. Namun sayang sekali karena ulahnya itu telah menyebabkan begitu banyak kerusakan di seluruh sistem kendali kapal. Jadi untuk memperbaikinya akan membutuhkan beberapa waktu. Lo Feng berterima kasih karena berkat Babata, mereka masih bisa menggunakan kapal ini. Mendengar itu tentu saja membuat Babata senang. Ia mulai memberitahu bahwa kapal angkasa Black Dragon ini bukanlah kapal sembarangan. Karena seharusnya pemilik dari kapal ini merupakan orang yang sangat terkenal di galaksi. Bahkan peninggalan yang dia bawa juga sangat bagus. Karena bagaimanapun ada 3 penjaga air raksa. Babata akan memperbaiki mereka supaya bisa digunakan lagi. Di sini Lo Feng masih penasaran dengan senjata yang dimiliki oleh kapal Black Dragon. Apalagi dia sangat berharap kapal itu memiliki senjata yang dapat menghabisi Golden Hornet. Lo Feng sedikit khawatir jika senjatanya juga ikut hancur akibat ulah Babata. Tapi Babata menenangkannya karena bagaimanapun ia itu hanya menghancurkan sistem AI saja. Dan tidak akan mungkin senjata dalam kapal ini ikut terpengaruh. Babata yang baru saja memeriksanya mengetahui sistem mekanisme dari kapal ini tergolong cukup tua. Jadi memerlukan beberapa waktu untuk bisa mengeluarkannya. Tapi Babata yakin dengan kemampuannya hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja dia itu sudah bisa merakit senjata yang mampu menghabisi monster di kelas bintang. Ia pun berterima kasih kepadanya. Babata akan meletakkan kapal ini ke dalam penyimpanan mereka. Karena bagaimanapun ia harus secepat mungkin melakukan perbaikan di senjata. Tidak itu saja, dia juga akan mengumpulkan beberapa bahan dari kapal induk. Ia pun meminta Lo Feng untuk mencari hal yang bagus juga. Pada saat juga, Lo Feng pun membuka cincin penyimpanannya untuk membawa reruntuhan kapal induk. 谢谢。飞龙山 X81飞船在宇宙，它的遗物看能不能再用。那武器呢？有没有破坏武器系统？我们检查过，武器有点老的能力，1、2天时间内。巴巴塔，下次我再教。 Di sini ia sangat penasaran apa yang telah terjadi di luar. Setelah keluar dari perairan, dia pun segera dihubungi oleh Komandan Jiai. Yang mana Lo Feng memberitahu bahwa dia baru saja keluar dari peradaban kuno. Jadi sebelumnya Denny tidak bisa mendapatkan sinyal. Ia pun menanyakan kejadian apa saja yang telah terjadi. Komandan Jiai segera memberitahu bahwa setelah Golden Hornet menerima luka dari bom hidrogen, ia pun menjadi sangat marah. Tanpa berlama-lama, ia segera melancarkan serangan kepada pangkalan perang di Haoxia dan Indofan. Akibat semua itu, kota pangkalan Jiangnan juga ikut terpengaruh. Tapi beruntungnya, Golden Hornet tidak lama di kota ini. Karena bagaimanapun, ia mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari para tentara. Akibat semua itu, monster ini pun memutuskan untuk kembali ke Pulau Yangzhou. Komandan Jiai meminta Lo Feng untuk kembali ke Jiangnan. Karena bagaimanapun, ia harus memastikan kondisi keluarganya. Setelah semua ini, mereka akan kembali bertemu di Istana Dewa Perang. Shino berpindah ke kota yang mana semua prajurit sedang sibuk melakukan penyelamatan kepada para warga di kota. Tidak begitu lama, Lo Feng pun akhirnya tiba. Tentu saja, melihat kehadirannya membuat semua temannya ikut senang. Di sana, Lo Feng melihat gadis kecil yang telah kehilangan orang tuanya. Tidak hanya gadis ini saja, tapi para anak-anak lainnya juga mengalami nasib yang sama. Tentu, melihat kondisi seperti ini membuatnya sangat marah. Lo Feng pun tidak bisa memaafkan Golden Hornet. Tim berpindah kepada keluarga Lo Feng, yang mana mereka masih tidak tahu tentang kondisinya. Sushin yang terus khawatir berusaha untuk ditenangkan. Hingga beberapa saat kemudian, Lo Feng pun tiba menemui orang-orang yang dirinya cintai. Melihat mereka baik-baik saja tentu membuat Lo Feng sangat lega. Tidak begitu lama mereka pun mendengar pengumuman dari kepala negara Hanxia. Ia sangat berduka atas kejadian malam ini. Karena tentunya rasa sakit dan kesedihan yang mereka terima tidak bisa hilang begitu saja. Apalagi dalam kejadian ini telah menyebabkan banyak orang-orang yang tidak berdosa terbunuh. Namun untuk melindungi umat manusia, mereka tidak bisa terus meratapi kesedihan. Karena meskipun ini adalah bencana besar bagi umat manusia, namun mereka harus tetap berjuang untuk bertahan hidup. Lahua memberitahu kakaknya bahwa dalam serangan yang dilancarkan oleh Golden Hornet telah menyebabkan orang-orang dan para tentara mati.
Setidaknya 5 juta orang telah mati dalam penyerangan malam tadi. Tentu saja mendengar semua itu membuat Lo Feng sangat terkejut. Meskipun Golden Hornet termasuk monster tingkat bintang, tapi bagi umat manusia, kehadirannya itu sudah menjadi akhir dunia. Bahkan kemungkinan bagi monster ini, umat manusia hanyalah semut yang kapanpun bisa dia habisi. Golden Hornet terus kesana kemari untuk menginjak habis para semut ini. Namun sekarang masalah mereka bukan hanya Golden Hornet saja. Karena di saat monster itu berhasil menghancurkan pangkalan militer di berbagai negara, maka pada saat juga monster lainnya pun bermunculan di sepanjang lautan. Akibat kehadiran mereka, para pejuang pun harus bertarung dengan monster laut. Pertarungan ini tentu sangat sengit karena bagaimanapun ini telah menyangkut keberlangsungan hidup suatu ras. Pada saat juga, ia pun mendapat panggilan panik dari Komandan Jiayi. Lo Feng sempat menduga Golden Hornet kembali lagi ke kerajaan Hakka. Tapi ternyata bukan itu, karena setelah menghancurkan pangkalan militer, maka kini monster laut datang untuk melancarkan serangan. Setidaknya di pangkalan Jiangnan, 12 monster laut kelas raja sudah mulai naik ke daratan. 6 dari monster itu sedang menuju ke wilayah timur militer Tenggara. Wilayah itu sangat vital bagi mereka, karena jet tempur berada di sana. Komandan Jiayi pun tidak bisa berpikir lagi apa yang harus dia lakukan. Jadi karena itulah, ia akan menyerahkan ini semua kepada Lo Feng. Xu Xin segera memeluk suaminya ini karena tahu dia itu akan kembali pergi. Keluarganya berharap Lo Feng ini bisa berhati-hati. Pada saat juga, Lo Feng pun mengeluarkan para penjaganya, yang mana ia meminta mereka untuk selalu melindungi keluarganya apapun yang terjadi. Dan jika tempat tinggal mereka dalam masalah, maka ia juga memerintahkan mereka untuk melakukan pertahanan dan penyelamatan. 阻止战和将士。罗峰，折返海峡国了，你休息了。你是东部。有12头，我也不多说了，小心点儿。飞弹基地是遭到攻击。 Beberapa saat kemudian, Lo Feng pun segera pergi untuk menghabisi para monster laut. Babata memberitahu bahwa ketiga robot yang mereka miliki adalah droid peliharaan dari pesawat Black Dragon. Jadi sayang sekali kekuatan yang mereka miliki tidak begitu kuat. Jadi tentunya tidak akan bisa membantu Lo Feng dalam pertarungan nanti. Lo Feng menanyakan tentang berapa lama waktu Babata dalam memperbaiki senjata kapal dan para penjaga air raksa. Babata memberitahu bahwa penjaga Quicksilver membutuhkan waktu 3 hari dalam memperbaikinya. Sedangkan senjata yang sedang ia rakit ini sedang dalam proses pengerjaan. Ternyata Babata mendapatkan bahan-bahan bagus untuk membentuk senjata ini. Bahkan ia menggunakan kristal energi sebagai meriam laser. Berhubung senjata ini masih dalam proses, jadi setidaknya Babata memerlukan waktu 30 jam untuk menyelesaikannya. Meskipun hal itu sudah sangat cepat, tapi bagi mereka itu ada waktu yang sangat lama. Karena bisa saja Golden Hornet kembali melakukan serangan. Lo Feng berharap agar monster itu memerlukan waktu yang lama untuk beristirahat. Di tengah perjalanan, Lo Feng meminta para tentara untuk segera mengidentifikasi para monster. Monster pertama adalah naga hijau Laut Timur. Raja Paus Jensan yang sudah lama tertidur, Raja Ubur-ubur yang sangat beracun, dan naga ungu dan juga naga hijau. Di sebelah lain juga ada kura-kura kaisar dengan armor besi. Dan yang terakhir adalah Raja Bumi yang muncul di wilayah Araha. Karena monster ini berada di tingkat raja, jadi tentunya mereka sangat kuat dalam pertarungan. Tapi entah mengapa saat ini mereka tidak bertarung satu sama lain, dan malahan bekerjasama dalam melancarkan serangan. Komandan Jiayi merasa bahwa para monster ini sudah berada di bawah kendali Golden Hornet. Kini keselamatan kota Jiangnan sedang berada di tangan Lo Feng. Jadi apapun hasil dari pertarungannya akan sangat berpengaruh dalam keamanan kota. Pemimpin negara memberitahu bahwa pertarungan Lo Feng akan diliput secara langsung. Hal ini dilakukan karena hampir semua umat manusia sudah menyerah terhadap kondisi mereka. Jadi dia berharap dengan melihat pertarungan Lo Feng, umat manusia bisa memiliki harapan lagi. Jadi karena itulah ia yakin Lo Feng bisa membawa umat manusia bangkit dari keterpurukan mereka. Bisa terlihat bahwa memang benar umat manusia telah hilang harapan untuk bertahan hidup. Nah pada saat juga berita pun mulai disiarkan. Ya mas saat ini 6 monster raja mulai melancarkan serangan mereka terhadap wilayah timur. Meskipun pangkalan perang mereka sudah dihancurkan, tapi semua itu tidak membuat para prajurit takut. Mereka rela mengorbankan diri untuk bisa mengalahkan para monster ini. Melihat semua itu tentu saja membuat umat manusia mulai pasrah dengan nasib mereka. Di saat umat manusia telah hilang harapan, Lo Feng pun bergerak dengan sangat cepat untuk bisa menghabisi 6 monster laut ini. Melihat semua itu, umat manusia pun segera bangkit karena mereka yakin harapan masih ada.
Dan semua itu berada di tangan Lo Feng. Dan kecepatan yang Lo Feng miliki tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk mengejar ke 6 monster laut itu. Tapi sayang sekali kita harus melihat semua ini pada minggu depan. Karena bagian hari ini harus bersambung dulu. 最新小剑，达到了5610米每。我们的子龙，阿峰，追上了那6头黄金怪兽。 Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang di sini bisa terlihat bahwa di saat semua orang sudah hilang harapan, Lo Feng pun muncul untuk membuat harapan itu muncul. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk bisa mengalahkan ke-6 monster raja ini. Tapi di saat pertarungannya berlangsung, tanpa diduga, Golden Hornet sudah tiba di markas besar Outlaw Jixian. Yaitu betul bahwa orang terkuat nomor 1 dan 2 sedang berada di sana. Jadi, tanpa pikir panjang, Golden Hornet pun segera melancarkan serangan kepada mereka. Nah, sepertinya episode minggu depan akan kembali seru. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.